Halo warga intelektual sekalian. Iran sudah bangkrut guys. Banyak yang belum mengetahui bahwa Iran sekarang ini sudah kolaps ya, sudah hancur ekonominya. Walaupun demonstrasi sekarang sudah mulai mereda, akan tetapi timbul masalah baru yang lebih besar lagi. Apa itu masalahnya? Iran sudah kolaps, ekonomi Iran sudah hancur-hancuran. Dan kalau saya perhatikan, masalah yang paling berat itu adalah masalah ekonomi. Dibanding masalah demonstran, masalah yang paling pelik atau masalah yang paling susah dihadapi oleh pemerintah Iran itu adalah masalah ekonomi. Bayangkan, bank terbesar di Iran, bank swasta terbesar di Iran bernama Bank Yandeh, sudah bangkrut guys. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa bangkrut? Apa alasannya? Bukankah Iran bisa membantu bank-bank yang ada di Iran? Jadi di Iran itu ada sekitar 5 bank yang sudah bangkrut. Mirip-mirip seperti tahun 98 krisis moneter yang ada di Konoha. Jadi kenapa bank Yandeh atau bank yang sangat gede ya, bank swasta yang sangat gede di Iran ini setara dengan bank BCA kalau di Konoha, kenapa bisa bangkrut? Punya usut. Ternyata karena kroni-kroni daripada Ayatollah, pimpinan daripada pasukan revolusi garda terdepan Iran, menggerogoti bank swasta ini guys. Pimpinan revolusi garda terdepan Iran ini, mereka memperkaya diri guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa pemerintah Iran membiarkan hal ini terjadi? Jadi kalau boleh jujur itu ya guys ya, sebenarnya banyak yang belum mengetahui bahwa pemerintahan Iran ini sangat korup. Bahkan Ayatollah sekalipun punya kekayaan yang sangat luar biasa, kekayaan yang sangat fantastis, yaitu harta lebih dari 1.000 triliun. Bayangkan, Ayatollah punya harta yang sangat-sangat banyak sekali, akan tetapi rakyatnya menderita. Bahkan beli ayam sekalipun, beli makan sekalipun, masyarakat Iran terancam gak punya duit. Sementara warga Konoha sibuk menyalahkan Amerika penyebab masalah ini semua. Padahal penyebab utamanya itu bukan Amerika, tapi krisis ekonomi. Kemudian ternyata Amerika juga memperparah ekonomi yang ada di Iran ini. Amerika memberikan tarif 25% bagi yang berbisnis dengan Iran. Artinya Iran ini secara tidak langsung ya dalam situasi perang dikepung guys ya, dikepung oleh Amerika. Sehingga apa? Sehingga Iran ini bisa mati tercekek gitu ya, bisa mati terkepung. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran ini akan runtuh dengan sendirinya karena masalah ekonomi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ketika Donald Trump menggagalkan serangan ke Iran, warga Konoha banyak yang bersuka cita, bersorak-sorak ya. Mereka sangat senang sekali. Tapi, tar dulu bos, jangan senang dulu. Iran lepas dari yang namanya serangan daripada Amerika itu tidak semudah itu guys. Tidak semudah itu Ferguson. Karena ada serangan yang lebih brutal daripada demonstrasi baru-baru ini. Apa itu? Yaitu serangan menggunakan ekonomi. Perang menggunakan ekonomi. Perang yang sesungguhnya itu kalau saya perhatikan zaman sekarang itu adalah perang ekonomi. Perang ekonomi ini lebih brutal daripada perang fisik guys. Lebih brutal daripada perang menggunakan nuklir. Kalau nuklir kan masih bisa di-intercept ya, menggunakan Iron Dome misalnya dan lain sebagainya, masih bisa disangkal ya. Tapi kalau krisis ekonomi itu sangat-sangat berdampak guys. Bayangkan, kalau di suatu negara itu banyak orang yang kelaparan, maka orang yang kelaparan ini akan seperti orang gila, akan seperti orang kesetanan. Namanya orang kelaparan ya kan? Itulah alasannya kenapa masyarakat Iran itu demo terhadap Ayatollah. Sementara Ayatollah itu selalu menyalahkan Amerika, selalu menyalahkan yang namanya Israel dan lain sebagainya. Tidak pernah introspeksi diri. Kalau kita perhatikan harta kekayaan daripada Ayatollah itu lebih daripada 1.000 triliun. Bayangkan Ayatollah gajinya cuman ratusan juta per bulan, tapi kekayaannya sampai ribuan triliun. Itu nggak masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana harta kekayaannya? Ya dari mana lagi kalau nggak ngegarong ya kan? Dari mana lagi kalau nggak
korupsi ya kan? Ya nggak sih? Masuk akal nggak sih kalau misalnya nih seorang presiden atau seorang pemimpin suatu negara itu punya harta lebih dari 1.000 triliun kalau hanya mengharapkan gaji? Nggak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Nah, itulah yang memicu kemarahan daripada masyarakat Iran itu sendiri. Namun warga Konoha tidak pernah membahas ini. Ya, mereka menutup-nutupi. Warga Konoha itu ya pura-pura nggak tahu bahwa pemerintah Iran itu adalah salah satu pemerintah yang paling korup di dunia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, salah satu bukti yang paling masuk akal tuh salah satu bank swasta di Iran bernama Yandeh ini bangkrut guys. Karena apa? Karena pimpinan-pimpinan yang ada di Iran ya. Karena elit-elit yang ada di Iran mereka memperkaya diri. Ya, kemudian mereka mencetak duit seenak jidat. Jadi salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa Iran sekarang ini krisis ekonomi itu karena mereka memprint duit seenak jidat ya. Iran itu memprint duit guys. Ya, printing money dengan apa? Dengan seenak jidat. Ya, tanpa memperhitungkan yang namanya underlying, apakah ada underlyingnya atau tidak gitu ya. Biasanya kalau printing money itu kan harus ada underlying, misalnya jasa, barang dan jasa dan sebagainya. Ada banyak ya underlying seperti emas dan lain sebagainya ya. Namun Iran nggak peduli itu ya. Iran seenak jidat memprint uang lalu berujung pada inflasi gede-gedean, inflasi besar-besaran yang terjadi sekarang ini di Iran dan berdampak pada bank terbesar di Iran, bank swasta terbesar di Iran. Sebenarnya yang punya bank terbesar di Iran ini punya usaha di London juga ternyata ya, di Inggris. Namun orang Inggris sudah mencium ternyata yang punya bank di Iran itu adalah warga negara Inggris ya. Sempat ya pemilik daripada bank swasta yang ada di Iran ini pernah tinggal di London atau di Inggris. Namun dideportasi dari Inggris karena apa? Karena ada semacam aliran dana ke petinggi-petinggi daripada pimpinan garda revolusi Iran ya. Kemudian selain itu yang jarang diketahui oleh warga Konoha, ternyata Iran ini pernah minta tolong terhadap Irak supaya apa? Supaya dibantu ya masalah ekonomi. Ya, bayangkan Iran minta tolong sama Irak karena apa? Karena Amerika memberikan sanksi besar-besaran terhadap Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Iran ini nggak mengakui gitu ya, nggak bergabung aja gitu ya, atau bekerja sama terhadap Amerika misalnya, terhadap Israel misalnya. Kenapa sih harus ngotot gitu ya? Kenapa sih harus pura-pura kuat gitu ya kan? Padahal kan kita perhatikan sekarang ini masyarakat Iran itu ya masuk dalam jurang kemiskinan ya kalau saya perhatikan. Ya, walaupun di Konoha itu banyak orang miskinnya, tapi di Iran juga kalau saya perhatikan banyak juga orang miskin ya. Cuman elit-elit di Iran itu mereka sangat menikmati yang namanya kekayaan alam Iran itu sendiri, minyak dan lain sebagainya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya, mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya. Biasanya kalau suatu negara itu sumber daya alamnya itu melimpah seperti Konoha misalnya, seperti Iran misalnya, ya ada juga sebenarnya yang berhasil seperti Arab Saudi, Qatar, Oman dan sebagainya. Tapi rata-rata kalau saya perhatikan ya, ada semacam kutukan sumber daya alam. Seperti Konoha misalnya. Konoha itu kan kayak sumber daya alam ya, emas, nikel ya, migas dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah menikmati yang namanya sumber daya alam. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena yang menikmati sumber daya alam itu adalah para cukong-cukong ya, para oligarki ya, para elit-elit ya. Biasanya mantan tentara ya, biasanya seperti itu ya. Nggak semuanya tapi ya, ini hanya di Konoha ya. Biasanya mantan tentara. Dan Irak dan Iran juga seperti itu kalau saya perhatikan ya. Yang menikmati kekayaan alam itu biasanya rata-rata militer ya, mantan militer ya kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Sama seperti di Iran kalau saya perhatikan. Yang menikmati sumber daya alam Iran itu adalah mantan-mantan militer ya, kemudian ya mantan-mantan jenderal lah gitu ya. Kemudian para elitnya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa sih? Ada semacam keanehan kalau saya perhatikannya. Jadi alasan yang paling masuk akal itu ya menurut Karl Marx ya, bukan saya ya yang mengatakan ya, tapi Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa
Biasanya di negara miskin dan negara religius itu, maka koruptornya akan banyak. Itu kata Karl Marx. Dari mana Karl Marx tahu? Karl Marx itu kan seorang pemikir ya, seorang ilmuwan ya, pasti dia meneliti dong ya kan. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini di Konoha juga kan sama kan. Di Iran juga sama kalau saya perhatikan ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer on ya. Ya, saya tidak nyuruh ya. Gini guys, sebenarnya yang bermasalah itu bukan agamanya menurut keyakinan saya ya. Ada saja orang yang beragama tapi baik kok ya, walaupun nggak banyak ya jumlahnya. Ada kok negara yang bisa mengelola sumber daya alamnya. Seperti Amerika misalnya. Amerika kan sumber daya alamnya kan tinggi guys ya. Banyak sumber daya alam Amerika. Kemudian selain itu negara yang punya sumber daya alam yang sangat melimpah tapi bisa dinikmati oleh masyarakat itu seperti negara-negara Eropa. Eropa juga banyak kok sumber daya alamnya seperti Nordik misalnya, negara-negara Skandinavia dan sebagainya ya. Mereka punya sumber daya alam juga, tapi dinikmati oleh masyarakatnya. Apa yang pembeda gitu ya? Kalau saya perhatikan tuh pembeda itu masalah kejujuran ya. Jadi seringkali kita berpikir bahwa ketika orang sudah beragama, maka otomatis sudah jujur. Nah, ini persepsi menurut saya itu yang salah ya. Disclaimer oh yang bukan berarti saya mengatakan semua orang yang tidak beragama itu tidak jujur ya. Jadi biasanya negara atau suatu masyarakat yang punya persepsi bahwa setiap orang yang beragama itu pasti jujur, ini semacam masalah kalau saya perhatikan ya. Sehingga orang-orang seperti ini ya, masyarakat seperti ini biasanya akan salah dalam memilih pemimpin. Sama seperti di Iran misalnya. Kenapa sih Iran itu sekarang porak-poranda hancur ekonomi dan sebagainya? Apa alasannya? Karena dulu Ayatollah itu berjanji, kalau kita menjadi negara agama, kalau kita menggunakan syariat Islam, maka kita akan makmur, maka kita akan menjadi negara maju. Itu janji-janji sorga daripada Ayatollah sehingga masyarakat Iran mau gitu. Ya, sementara kalau kita perhatikan sekarang ini sebaliknya. Menurut Bank Dunia, jumlah peringkat orang miskin di Konoha dan di Iran itu nggak terlalu jauh beda. Bayangkan Konoha itu nomor 2 jumlah orang termiskin di dunia. Beda tipis dengan Iran, nggak beda jauh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, kejujurannya. Masyarakat yang tidak jujur itu biasanya akan memilih pemimpin yang tidak jujur, sama seperti di Iran misalnya. Kenapa masyarakat Iran itu memilih Ayatollah jadi pemimpin mereka? Ya karena di sana juga mungkin seperti itu, masyarakatnya rata-rata tidak jujur. Ayatollah kan nggak jujur ya, iya nggak sih? Dia punya harta ribuan triliun, tapi gajinya cuma ratusan juta. Kan nggak masuk akal ya kan? Sungguh tidak masuk akal. Kecuali dia seorang pengusaha besar seperti Elon Musk misalnya, nggak jadi masalah ya. Ya orang dia pengusaha ya kan. Dia kan bukan pengusaha, Ayatollah itu kan bukan pengusaha. Dia menjabat sebagai pemimpin suatu negara. Duitnya dari mana? Ya dari nyolong lah ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Tapi disclaimer ya nggak semua negara Islam seperti itu ya. Ada juga yang baik seperti Oman, Qatar dan sebagainya. Apa sih perbedaan Qatar, Oman dan negara lainnya dengan Iran? Perbedaannya itu Oman dan Qatar itu lebih jujur ya, pemimpinnya itu lebih jujur ya. Bagaimana dengan Iran? Enggak, kalau saya perhatikan ya. Bahkan mereka menggunakan agama itu untuk topeng mereka. Bahkan mereka menggunakan agama itu untuk supaya masyarakat itu tidak mengkritik ya. Menggunakan agama itu untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Buktinya bank swasta yang paling gede di Iran bangkrut hanya karena apa? Hanya karena dikorupsi. Ya, jadi korupsi itu sangat syarat dengan negara yang tidak jujur kalau saya perhatikan. Sama seperti di Konoha misalnya. Konoha juga seperti itu ya. Apakah Konoha ini akan bisa lepas dari yang namanya korupsi? No, enggak. Gini guys ya, pendidikan korupsi itu nggak boleh hanya bermodalkan menangkap para KPK. Enggak cukup guys ya. Nggak cukup. Korupsi itu hilang dari apa? Dari semenjak kecil ya, semenjak misalnya nih baru lahir nih ya, diajarin ngaji misalnya nih ya, dalam agama Islam misalnya diajarin ngaji, kemudian diajarkan tentang yang namanya kejujuran ya, nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi. Nah, harusnya itu yang diajarkan guys ya, dari kecil gitu ya. Dari kecil
didoktrin untuk supaya tidak korupsi, supaya tidak mengambil hak orang lain ya. Itu sebenarnya yang perlu dihafal gitu ya, dihafal mati dari kecil gitu ya. Jadi gedenya juga kalau dia misalnya jadi pejabat, dia pasti nggak mau korupsi. Kalau kita bandingkan dengan negara maju misalnya, apa sih perbedaan daripada negara maju itu dengan negara yang tidak maju seperti Konoha? Kenapa di Konoha banyak koruptor gitu? Di negara maju itu, kalau misalnya nih ya, orang tua mengajarkan kepada anaknya tentang anti korupsi, tentang jangan berbohong, misalnya kejujuran dan sebagainya. Di negara maju itu, kalau anak kecil diajarkan tentang kejujuran itu, tidak ditakut-takuti dengan neraka dan surga. Enggak ditakut-takuti, guys. Kalau kamu mencuri, kamu masuk neraka. Enggak seperti itu ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan neraka ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tapi di negara maju itu, mereka diajarkan berkesadaran. Anak kecil itu diajarkan berkesadaran. Ya, jadi perbedaannya itu sangat-sangat jomplang sekali ya. Kalau di Konoha itu kan, lu jangan mencuri ya. Lu nggak boleh mencuri. Lu nggak boleh korupsi. Kalau nggak, lu masuk neraka. Sementara negara maju itu, nggak seperti itu ya. Lu nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, karena itu merugikan orang lain. Bayangkan, kalau duit kamu yang dikorupsi gimana? Kalau duit kamu yang dicolong gimana? Contoh misalnya, di negara maju itu selalu memberikan contoh gitu ya. Lu jadi pejabat, jadi gubernur misalnya, jadi bupati. Lu punya anggaran untuk perbaikan jalan. Anggarannya katakanlah misalnya 1 triliun ya. Lalu karena kamu korupsi, anggarannya berkurang jadi katakanlah 500 miliar ya. Lalu 500 miliarnya masuk ke kantong kamu. Maka pembangunan jalan ini biasanya akan asal-asalan ya. Kualitasnya tidak bagus ya. Aspalnya tidak bagus ya. Campurannya nggak bagus. Sehingga apa? Sehingga jalannya cepat rusak. Kenapa? Karena kualitas itu nggak bisa dibohongi, guys. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau aspalnya itu kualitasnya itu dikurang-kurangi ya. Contoh misalnya nih ya, kita bangun jalan misalnya menggunakan semen misalnya ya. Jangan pakai aspal dulu ya biar lebih jelas ya analoginya. Semen. Jadi rata-rata kalau saya perhatikan pembangunan jalan itu semen ya, terutama di perumahan-perumahan atau di perkampungan ya kalau saya perhatikan menggunakan semen ya. Nah, kalau misalnya campuran daripada semen ini dikurang-kurangi karena budget yang terbatas, karena budget yang dikorupsi, maka impact-nya apa? Impact-nya jalan akan rusak. Contoh misalnya, pengadukan semen misalnya. Ya, harusnya pengadukan semen itu, campuran semen itu 3:1 misalnya. 3 karung pasir dan 1 karung semen. Nah, ketika budgetnya berkurang, ketika budgetnya dikorupsi, maka para pemborong akan melakukan trik. Apa itu triknya? Jadi dinaikkan 5:1. 5 karung pasir dan 1 karung semen. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi jalannya rusak. Cepat rusak jalannya. Jadi kalau Anda jeli ya, kalau Anda perhatikan di Konoha itu kalau ada jalan cepat rusak, itu artinya jalan itu dikorupsi. Campuran semennya, campuran aspalnya dikorupsi. Nah, ketika jalan ini rusak ya, di negara maju seperti itu guys ya. Anak kecil diajarkan sampai sedetail itu. Ketika jalannya rusak, ketika jalannya bolong-bolong, tiba-tiba keluarga lu lewat dari situ naik motor. Misalnya nih, lu punya keluarga, lalu keluarga lu ini sudah hamil misalnya, hamil tua ya. Lalu dia lewat dari jalan yang berlubang-lubang tadi, yang lu korupsi itu duitnya. Dan saudara lu ini meninggal misalnya. Karena apa? Karena jalannya berlubang, ya, keguguran, ya, karena keguguran lalu meninggal misalnya. Nah, ini impact-nya. Jadi di negara maju itu, anak kecil itu diajari sedetail itu ya, berkesadaran. Sementara di negara yang tidak maju itu ditakut-takuti dengan yang namanya neraka. Ya, kalau lu korupsi, lu masuk neraka ya. Jadi orang-orang yang ada di negara yang tidak maju itu seperti di Konoha berpikir, neraka dari mana? Nanti dululah nerakanya. Jadi biasanya berpikir seperti itu. Ya, orang nerakanya juga nggak ada. Ada juga yang berpikir seperti itu guys ya. Nanti masalah urusan belakangan lah, masalah neraka. Itu guys ya. Ada yang berpikir seperti itu. Ya, ada juga yang berpikir bahwa, oh iya ya masuk neraka ya. Nanti saya disiksa neraka. Ada juga seperti itu yang takut gitu. Tapi biasanya kalau saya perhatikan rata-rata nggak takut. Ya, jadi
Warga Konoha itu sebenarnya dari kecil sudah salah didik ya. Kenapa di Konoha itu terjadi korupsi itu karena dari kecil kita dididik itu ya bukan untuk berkesadaran tapi ditakut-takutin dengan yang namanya neraka. Nah, kita sebagai kaum intelektual ya, mulai sekarang kita harus mengajarkan anak kita dari kecil ya. Kita harus mendoktrin anak kita supaya tidak korupsi, ya, mendoktrin anak kita itu supaya tidak mengambil hak orang lain, ya, tidak pernah yang namanya berbohong, ya, dan lain sebagainya. Harus jujur, ya. Karena apa? Karena ada konsekuensi di dunia. Itu lebih ampuh menurut saya pribadi daripada neraka ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak percaya dengan yang namanya neraka, surga dan lain sebagainya ya. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Tapi ada pelajaran yang kita dapatkan dari kejadian yang ada di Iran sekarang ini ya. Dan ini bisa kita terapkan di Konoha supaya ada yang namanya kemajuan, supaya Konoha itu bisa menjadi negara maju. Namun kalau saya perhatikan ya Konoha itu, kalau saya perhatikan itu pengen menjadi negara maju tapi tidak mau membayar harganya. Ada harga yang harus dibayar kalau kita menjadi negara maju. Apa itu? Ya seperti yang saya katakan tadi itu. Harus ada perubahan yang sangat besar ya. Harus ada revolusi yang sangat besar sekali gitu ya. Ada restorasi yang sangat besar sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita mau atau tidak? Revolusi yang saya maksud itu adalah revolusi tentang yang namanya kejujuran ya. Kita harus jujur dalam semua hal. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita suka bohong. Pemerintah bohong, pemerintah korup, biasanya masyarakatnya juga korup. Karena masyarakat yang korup akan memilih pemimpin yang korup. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.